Baru berapa ini? 20. Oke, kita lanjut aja ya. Ayo on cam, silahkan yang sudah gabung. Oke, mana yang belum? Halo Niko, Darmawan, Aulia, Audi. Oke ya. Hari ini kita lanjut ya. Kita mau lanjutkan ke noticeable dan not resolvable. Tapi mungkin kita ke not resolvable dulu ya. Oke, ke piutang wesel. PPT-nya saya share sekarang atau nanti aja? Nanti setelah kuliah atau sekarang? Halo? Sekarang boleh, Bu. Sekarang boleh ya. Oke, silahkan Eva. Tiga D sebentar. Oke, udah masuk ya. Oke ya, jadi hari ini kita lanjutkan. Kita mau bicara mengenai piutang ya. Piutang yang awal kita bahas untuk not resolvable ya, piutang wesel. Nah nanti untuk account receivable-nya ya saya tidak akan ngulangin ya dari awal-awal enggak ya, karena di pengantar sudah. Nanti kita tinggal lanjutkan aja, yaitu untuk anjak piutang dan factoring ya. Oke, untuk piutang. Nah sekarang Anda buka PPT-nya ya. Yang case itu kita sudah lewatin kemarin. Kemudian kita lanjut. Oke ya, kita mau lanjutkan sekarang ke piutang wesel ya. Oke.
Belum tambah lagi ya? Baru 22. Vito belum masuk, Vito? Tapi kira-kira siapa nih yang belum ada? Siapa aja? Nggak apal? Nggak tahu. Oh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja, dah nggak apa-apa, biarin aja ya. Oke. Untuk wesel tagih atau piutang wesel ya, itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, yang jangka pendek sudah kita bahas, sudah kita pelajari di pengantar 2 kemarin. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang long term ya, yang jangka panjang. Kalau piutang wesel yang menulis wesel itu siapa? Kan ini ada hubungannya 2 orang ya. Nah, yang menulis wesel itu siapa kemarin? Aduh, gigi saya lagi sakit. Anda ingat-ingat sebentar ya, sebentar saya izin sebentar aja. Oke, sudah. Siapa yang menulis wesel? Yang punya piutang atau yang punya hutang? Yang punya utang, Bu. Yang punya hutang, betul. Jadi dia berjanji ya, berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal tertentu ya. Wesel itu bisa berbunga dan juga ada juga wesel yang tidak berbunga ya. Oke. Bagi yang menulis wesel itu disebutnya adalah notes payable ya. Bagi yang menerima wesel, yang diberikan wesel itu menyebutnya dengan apa? Notes receivable ya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk wesel
jangka pendek, selancar ya, yang kurang dari 1 tahun ya, itu dicatatnya sebesar face value ya. Kalau untuk yang jangka panjang itu dicatatnya berdasarkan present value. Nah, nanti kita akan hitung present value-nya berapa ya. Nah, yang kita bahas adalah yang untuk long term ya, yang jangka panjang hari ini ya. Karena yang short term itu sudah waktu pengantar 2. Nah, sekarang umumnya wesel yang jangka panjang itu adalah wesel berbunga. Kalau yang jangka pendek itu biasanya nggak berbunga, tapi ada juga yang berbunga ya. Oke. Nah, sekarang jika misal ya, nah di sini tingkat bunga wesel, nah di sini interest rate-nya ya. Jika tingkat bunga wesel diketahui dan bunga wesel sama dengan tingkat bunga pasar, jadi bunganya itu sama, misalkan bunga weselnya itu adalah 10%, bunga pasarnya juga 10%, maka wesel itu akan diterbitkan pada misal wesel itu nilainya adalah 10 juta. Nilainya 10 juta. Dan wesel ini berbunga. Bunganya misalnya 10%. Bunga weselnya 10%. Dan pada saat itu, bunga pasarnya juga, market rate-nya adalah juga 10%. Sama kan? Jadi bunga weselnya 10%, bunga pasarnya juga 10%. Maka wesel ini akan diterbitkan pada atau sebesar atau diterbitkan dengan nilai penerbitannya adalah sama dengan 10 juta. Sama dengan face value-nya tadi, 10 juta. Kenapa? Karena bunga pasarnya sama dengan bunga wesel. Anda ingat-ingat? Ingat-ingat ya. Oke. Nanti present value-nya itu pasti juga 10 juta. Karena bunganya sama. 1. Anda ingat-ingat nanti sampai semester 4 itu masih kita pakai ya. Kemudian yang kedua. Nah, sebesar face value-nya. Kalau face value-nya 10 juta, 10 juta. Kemudian yang nomor 2. Jika wesel diterbitkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, kita ambilkan contoh, misal bunga weselnya itu adalah 12%. Sedangkan tingkat bunga pasarnya itu, market rate-nya itu adalah 10%. Berarti kan bunganya lebih besar bunga wesel kan? Oke. Maka wesel ini akan diterbitkan dengan oke. Mungkin saya pakai coret-coret ya. Oke. Kita ambilkan contoh tadi ya. $10 juta. Misal. Yang pertama tadi kan kalau bunga pasarnya sama dengan bunga wesel. Maka
vessel ini akan diterbitkan sebesar face value-nya ya, atau present value-nya nanti setelah kita hitung masih sama yaitu 10 juta. Nah sekarang misalkan bunga vesselnya itu adalah 12%, kemudian bunga pasar 10%. Berarti kan bunga vesselnya lebih besar dibandingkan dengan bunga pasar. Nah, ini nanti present value-nya pasti setelah Anda hitung, pasti akan di atas 10 juta. Atau vessel ini diterbitkan dengan premi atau premium. Kalau Anda hitung ya, nanti setelah dihitung, vessel ini pasti diterbitkannya present value-nya itu adalah di atas 10 juta. Pasti ya. Kalau Anda nggak salah ngitung itu pokoknya pasti di atas 10 juta. Diterbitkan dengan premium ya. Misal diterbitkan ternyata di sini kita hitung nanti present value-nya itu ketemunya adalah 10.400.000. Nah, yang 400 itu disebut dengan premi. Atau premium ya. Oke. Sudah? Jelas ya? Jelas belum? Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini kebalikannya. Jika bunga vesselnya itu misalkan hanya 10%, dan bunga pasarnya itu 12%, berarti kan bunga vesselnya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Maka vessel ini nanti ya, itu didapatkan dengan apa namanya? Kebalikannya premi apa? Diskon. Diskon. Nah, diskon. Karena bunga vesselnya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Kita ambilkan contoh. Setelah kita hitung, misal, ternyata present value-nya ketemunya adalah 9.700.000. Nah, selisihnya yang 300 itu disebut dengan diskon. Disebut dengan diskon. Oke. Ya. Nah, yang kedua premium, yang ketiga diskon. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Enggak ada ya? Oke, semuanya jelas. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama. Di sini ada Backlog Corporation, ya. Di sini meminjam uang ya, meminjamkan uang sebesar 10.000 euro.
Kemudian jangka waktunya itu adalah 3 tahun. Bunga 10%. 10% di situ otomatis 10% per tahun ya. Nah, kemudian di sini pada saat meminjamkan uang, di sini dia menerima wesel ya. Oke. Kemudian tingkat bunga pasar pada saat itu adalah sama dengan tingkat bunga wesel, yaitu 10%. Kemudian di sini perusahaan akan mencatat ini ya, wesel ini ya. Kita lihat, kita akan menghitung present value-nya. Pokoknya kan 10.000 ya, 10.000 euro. Kita lihat. Nah, di sini kita akan menghitung present value bunga, ya. Nanti akan kita tambah dengan present value pokok, itu akan ketemu dengan total present value dari wesel ini. Nah, pertama Anda lihat cara menghitung present value bunga, kita lihat. Tadi umur weselnya berapa tahun? 3. Kemudian bunga weselnya tadi berapa? 10? 10%. Bunga pasarnya? 10%. 10. Nah, 1.000, ini kan ada 1.000 nih ya, rumus di bawah 1.000, itu 10% Anda kalikan dengan 10.000. Ketemunya 1.000. Kemudian vektornya di sini 2, 4, 8, 6, 8, 5 itu dari, Anda lihat, jangka waktunya tadi kan 3, jadi N-nya itu 3. Anda lihat paling kanan kan ada N, itu periode 3. Anda geser ke kiri, Anda cari tingkat bunga pasar 10% ya. Anda cari 10%, nah ketemu titiknya di situ. Ketemunya 2, 4, 8, 6, 8, 5. Kemudian Anda kalikan. Ketemunya adalah 2, 4, 8, 7. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan, silakan. Silakan Putri. Ini yang tabel ini buat market rate, Bu? Atau buat bunga weselnya? Market rate, bunga pasar. Nanti, tenang aja ya. Anda nggak perlu punya tabel ini ya. Nanti saya kasih rumusnya yang lebih gampang ya. Oke, tapi Anda paham ini dulu ya. Oke. Tenang aja, enakan pakai rumus nanti ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan. Nggak ada? Sementara nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang ini. Kita lihat. Kita mau mencari present value dari pokok ya. Pokoknya tadi kan 10.000. Nah, 10.000 langsung kita tulis 10.000. Kita kalikan dengan, Anda lihat lagi, N-nya 3. Anda tarik ke kiri, ketemu dengan 10%. Ketemunya adalah 0,75132. Anda kalikan, akan ketemu
7513. Ini present value dari pokoknya ya. Kalau tadi kan present value dari bunga ya. Jadi present value dari bunga ditambah dengan present value dari pokok, nanti pasti ketemunya adalah 10.000 karena tingkat bunga pasar dengan tingkat bunga biasanya adalah sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lihat apakah benar 10.000? Benar 10.000 ya? Ketemunya ya? Anda tambahkan. Ya pastinya 10.000. Enggak. Kalau tidak 10.000 berarti Anda salah. Oke? Oke. Saya kasih rumusnya aja ya. Oke. Bentar, biar saya nggak usah nulis-nulis, saya cari. Nah, rumusnya sudah saya kirim ya. Nah, rumusnya pakai itu, rumusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita coba ya. Dari contoh tadi, bunganya itu ya, kita akan cari present, pertama apa? Present value bunga ya? Pokok atau bunga tadi? Pokok. 10.000. Nah, itu dari pokoknya 10.000. Kemudian, kan kalikan 1 min 1 plus I. I-nya itu adalah bunga pasar. Anda tulis biar nggak lupa ya. I-nya bunga pasar. Sudah?
N-nya itu adalah jangka waktunya. Atau umurnya ya, 3 tahun ya. Dalam hal ini 3 tahun. Oke, nah sekarang Anda cari. Betul nggak itu ketemunya yang di rumus itu adalah 0,75132? Ayo, siapa yang bisa menemukan pertama kali? Harus sama loh, kalau nggak sama berarti salah loh ya. Sama, Bu. Gimana, Darmawan? Iya, hasilnya sama. Harus sama. Kalau nggak sama berarti Darmawan salah. Oke, yang lain. Tapi ada komanya juga, itu nggak dipakai kan, Bu? Komanya Gimana? yang belakang. Bu. Iya, saya hasilnya ada komanya belakang. Darmawan, kita ambil 5 angka di belakang koma ya. Kan di belakangnya 2 masih ada lagi kan? Saya jawabannya 7513,14800. 7513 berapa? 7513,14800. Enggak koma toh, itu 07513 berapa gitu belakangnya. 0,7513148. 7513148. 48. Ya, pokoknya ambil 5 angka aja di belakang koma ya. Nol koma 7513148. Iya, saya kayak gitu. Oke. Ya. Yang lainnya sudah belum? Ayo, yang lainnya harus bisa. Sudah? Sudah, Bu. Sama. Sama, oke. Nah, sekarang kita lanjut yang bunga. Harus sama. 2,48685. Karena nanti terusnya saya nggak pakai tabel loh ya. Pakai rumus saja, lebih gampang, lebih enak. Ya, Eva? Bu, maaf, saya mau nanya. Ya. Rumus dikasih Ibu kan itu pokok 1 plus I pangkat minus N. Nah, pokoknya itu 10.000-nya dimasukin atau enggak, Bu? Masukin dong. Kalau misalkan 10.000-nya dimasukin, itu hasilnya enggak
0, Bu. Hasil tuh kayak sama Dava tadi. Maksudnya? Oh, untuk kita fokus mencari yang di faktornya tadi loh, vektornya tadi. Oh, berarti kalau Nanti misalkan- baru dikalikan untuk mencari present value-nya gitu. Oh iya ya. Oke, Bu. Ya. Berarti kalau gitu nggak usah dimasukin dulu kan ya, Bu, yang 10.000 Jangan sama dimasukin 1.000-nya. dulu, baru nanti udah ketemu baru dikalikan. Iya, Bu. Saya hasilnya sama kok, Bu. Sama kan? Sama. Yang Kasih, bunganya Bu. sama? Present value Sama, bunga Bu. sama? Sama. Oke, yang lain harus sama. Ayo. Rumus ini harus Anda ingat-ingat. Nanti ini kita pakai pada saat kita membahas obligasi ya. Jangan dihilangkan rumusnya, harus diingetin. Diinget-inget. Yang lain gimana yang lain? Hasilnya Sama, Bu. Sama ya, semuanya sama ya? Oke, kalau sudah sama bisa kita lanjut? Yang lain nggak ada suaranya nih, gimana nih? Ayo, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa, sip. Kita lanjut ya, semuanya sudah sepakat, sudah oke. Dan ketemunya sama kan, berarti kan 10.000 ya, karena kita selanjutnya nanti pakai rumus saja, nggak usah pakai tabel ya. Karena apa? Karena kan kenyataannya ya, di dunia nyata, namanya interest itu kan tidak selalu bulat. Ada 10,5, 10,25, 10,75, kan gitu nama interest. Di BI kan juga gitu ya. Bunganya kan nggak selalu bulat, nggak 10%, 12%, 11% itu kan nggak ya. Oke. Sementara kalau di tabel tadi kan adanya hanya bulat aja kan. Angkanya bulat, nggak ada koma-komanya. Ada 1%, 2%, 3%, 4%, nah gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan buat jurnal dari yang punya piutang ya, jadi not receivable. Jurnal yang dibuat tanggal 1 Januari gimana kira-kira? Januari kan dia meminjamkan uang tadi ya. Oke. Not receivable kita debit, kreditnya adalah cash. Oke. Sudah? Kalau dia meminjamkan uang tanpa ada atau tanpa disertai selembar wesel, namanya apa? Tetapkah kita tulis not receivable? Julia meminjamkan uang ke Davi 10.000. Davi tidak menyertakan atau tidak menulis lembar wesel. Apakah Julia mencatatnya tetap not receivable? Tidak disertai dengan wesel? Tidak kan? Tidak? Enggak, Bu. Enggak. Apa dong namanya? Nama Piutang. akunnya. Nama akunnya ya, nama akunnya. Account receivable. Apa? Account receivable. Iya, betul. Ya. Karena ini adalah meminjamkan uang, kemudian Davinya menulis wesel, namanya not receivable. Oke. Nah, pertanyaan saya, tanggal 1 Desember jurnalnya apa? Oh, tadi ini nggak ada keterangannya ya, bunga dibayarkan tanggal berapa gitu nggak ada ya? Udah, kita ngikutin contohnya aja karena nggak ada ini. Ini bukan tanggal 1 ya, mungkin tanggal 31 kali ya. Cash interest revenue 1 tahun ya. Oke. Nah. Kemudian, oh ini belum. Seandainya sudah 3 tahun jatuh tempo. Jadi ini yang tadi kita misalkan bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember gitu ya. Kemudian jatuh temponya 1 Januari tahun 3 tahun berikutnya. Pada tanggal jatuh tempo, jurnalnya gimana? Ya kita misalkan, ini tahun pertama, tahun kedua kita buat berapa jurnal? Di tahun kedua ada berapa jurnal yang dibuat?
Ayo, pengantar kemarin udah jago-jago semuanya, waktu rebutan saya buat soal. Tahun kedua, ada berapa jurnal yang dibuat? Satu. Kan hanya satu jurnal. Jurnal apa? Penerimaan? Penerimaan bunga. Penerimaan bunga. Oh, bisa kan jawabnya pada ragu-ragu sih? Oke. Tahun ketiga, ada berapa jurnal? Ya, kalau misalkan dilunasinya 31 Desember aja lah, oke lah. Tahun ketiga, tahun terakhir ada berapa jurnal? Ayo, siapa bisa? Dua jurnal ya, Bu? Ada 2 jurnal. Anda buat 2 jurnal boleh, Anda gabung jadi 1 jurnal boleh. Jurnal apa dan apa, Julia? Penerimaan bunganya yang pertama, terus sama yang mau ditutup. Ya, oke. Gimana jurnalnya dong? Cash, terus interest revenue pada not receivable. Cash, interest revenue, di kredit, dan not receivable di kredit 10 juta. Interest revenue-nya 1.000. Cash-nya 11.000 kalau digabung, ya. Oke, Anda buat 2 jurnal boleh, 1 jurnal boleh. Tinggal pilih mana yang menurut Anda yang gampang, ya. Oke. Yang lainnya jelas? Karena di sini tidak ada contoh untuk yang jatuh tempo, ya. Boleh kita lanjut? Boleh, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang ini Jeremiah menerima wesel ya, jangka waktunya 3 tahun. Ini apa? Zero interest. Jadi weselnya tidak berbunga ya. Kemudian sementara bunga pasar pada saat itu adalah 9%. Berapa present value untuk wesel ini? Ayo, siapa bisa? Weselnya tidak berbunga, nggak ada bunganya, sementara bunga pasarnya adalah 9%. Oke, nih. Kita lihat. Ini pokoknya. Benar nggak itu? Coba Anda pakai rumus. Pastinya benar ya. Siapa yang ketemu duluan? Hasilnya sama, Bu. Oh sama, pinter. Terus present value-nya berapa totalnya? Ini pastinya ngitungnya lebih cepat ini kalau yang ini nih. Karena kan bunga weselnya 0 ya.
CV bunganya kan Bu. Gimana Dermawan? 2,5312. Ya, terus berapa present value-nya? Present value-nya itu kan Untuk bunganya present value-nya berapa? apa jumlah seluruhnya Bu pas sudah dikaliin? Enggak, present value bunganya aja berapa? 2,5312. 5312. Masa? Lah bunganya aja 0 loh, nggak ada bunga loh. Bunganya kan 0, nggak ada. Oh iya lupa. Lah iya no. Betul. Kan tadi Anda ketemu berapa, Anda kalikan 0, ketemunya berapa? 0 kan? 0, Bu. Iya. Jadi present value-nya itu ya hanya dari pokoknya saja. Iya kan? Ayo semuanya sepakat? Kan untuk present value bunga 0 kalikan ketemunya berapa tadi? 0, sekian gitu ya? 2,531. Oh, 2,5 ya. 2,5 sekian Anda kalikan 0 kan 0 juga. Oke. Karena memang biasanya tidak berbunga ya, bunganya 0. Oke, nah sekarang kita lihat kalau kita menerbitkan atau dalam notes receivable ini ada premium atau ada diskon. Saya ulang, kalau ada premium atau ada diskon, maka premium dan diskon ini harus kita amortisasi. Apa amortisasi? Ayo. Depreciation udah. Kalau amortization apa? Depreciation kan waktu kita pengantar ya. Nah sekarang kalau amortization, kalau nggak salah saya udah nyinggung juga deh. Amortization itu adalah penyusutan untuk intangible asset. Atau penyusutan untuk aset yang tidak Berwujud. Berwujud. Karena BSL itu wujudnya apa? Kan cuma selembar kertas. Sama nanti untuk bonds, obligasi itu namanya juga amortization, bukan penyusutan, bukan depresiasi. Karena obligasi itu juga nggak ada wujudnya hanya selembar kertas saja, ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat, ini adalah schedule dari amortisasi diskon. Contoh yang terakhir tadi kan bunga weselnya 0 ya. Bunga weselnya 0. Kemudian sudah kita hitung present value-nya itu adalah 7721,80. Jadi kita bandingkan dengan nilai pokoknya itu adalah 10.000, maka penerbitan wesel ini akan ada diskon. Diskonnya berapa? 10.000 dikurangi 7721,8, ketemunya diskonnya adalah 2278,20. Nah, 2278,20 inilah yang akan kita amortisasi selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Metode amortisasinya itu ada 2. Metode garis lurus dan metode bunga efektif. Yang di papan ini, di layar Anda itu adalah metode bunga efektif. Kalau metode bunga efektif, amortisasi diskonnya itu setiap tahunnya jumlahnya tidak sama. Tapi, kalau metode garis lurus, amortisasi setiap tahunnya sama. Karena 2278,20 langsung aja kita bagi 3. Hasilnya pasti sama kan setiap tahunnya? Ya enggak? Karena langsung kita bagi 3. Oke.
Nah, sekarang yang dicontohkan di sini adalah menggunakan metode bunga efektif. Ya. Dengan tingkat bunga Weselnya 0 dan tingkat bunga pasarnya adalah 9%. Ya. Oke. Kita lihat. Di sini jadi ada bunga yang diterima. Ya. Kas diterima, kemudian ada pendapatan bunga, interest revenue, kemudian ada amortisasi diskon, kemudian ada jumlah wesel yang tercatat, ya. Oke. Nah, di sini kita lihat pada saat diterbitkan jumlahnya kita catat sebesar present value tadi 7721,8. Kita tulis di situ. Oke. Kemudian di tahun pertama, akhir tahun pertama, kita akan menghitung bunga yang kita terima. Kebetulan kan Bapak wesel ini tanpa bunga ya, jadi di situ 0. Kemudian kita akan mencatat ya pendapatan bunga dari bunga pasarnya. Di situ kita kalikan 9%, kita kalikan dengan 7721 kali 8. Ya, ketemunya adalah 694,96. 96 apa 86? Oh, 96. Sudah? Kemudian diskonnya itu, amortisasi diskon itu adalah karena bunganya 0, maka langsung aja kita ambil dari interest revenue, amortisasi diskonnya, yaitu 694,96. Tapi nanti kalau ada bunga weselnya beda lagi ya hasilnya ya. Oke. Kemudian jumlah wesel tercatat di akhir tahun pertama itu 7721,8 Anda tambahkan dengan 694,96. Ketemunya adalah 8416,76. Tahun kedua, Anda cari lagi 0. Kemudian interest revenue-nya itu dari 9%, Anda kalikan 8416,76. Ketemunya 757,51. Amortisasi diskonnya otomatis sama 7,51. Kemudian nilai wesel akhir tahun kedua itu 917427 itu dari 8416,76 ditambah 757,51. Kemudian akhir tahun ketiga sama ya interest revenue-nya 9%, Anda kalikan dengan 9174,27, ketemunya 825,73. Dan nilai wesel terakhir tercatat itu harus 10.000 atau harus sebesar face value-nya. Kalau enggak berarti salah. Boleh ada selisih sedikit boleh ya, tapi jangan banyak-banyak selisihnya. Mungkin selisih pembulatan boleh. Oke, nah pertanyaan saya, contoh yang pertama tadi kita cari, itu present value-nya kan ketemu 10.000. Kalau present value-nya ketemu 10.000, perlu nggak kita membuat tabel amortisasi? Tidak, karena tidak ada premi dan tidak ada diskon. Kalau nilai penerbitannya sebesar face value, kita tidak perlu membuat tabel amortisasi karena tidak ada premi dan tidak ada diskon. Tabel ini kita buat jikalau ada premi atau diskon. Ada pertanyaan? Pokoknya pada tanggal jatuh tempo harus ketemu sebesar face value-nya ya. Ingat-ingat ya. Oke, boleh ada selisih sedikit karena selisih pembulatan saja. Kalau misalkan Anda ketemunya
9.500 ya berarti salah. Jumlahnya terlalu material. Kalau 500 dari jumlah yang hanya 10.000 ya. Oke, pasti Anda salah gimana gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Boleh kita lanjut ya. Nah, ini jurnal untuk mencatat yang pertama, pada saat penerbitan, dicatatnya 7721,8. Sebesar present value-nya tadi ya, setelah kita hitung ya. Oke. Sudah? Sudah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencatat pendapatan bunga di akhir tahun yang pertama. Kira-kira gimana jurnalnya? Gimana jurnalnya? Cash pada interest revenue, Bu. Cash pada interest revenue, benar. Berapa? Rp694,96. Emang kita terima kas? Oke. Kita di sini hanya mencatat amortisasi diskon. Kan kita nggak terima bunga, toh? Oh, biasanya nggak berbunga, kasnya aja 0 di tabel. Jadi kita hanya mencatat ya amortisasi diskon. Anda lihat, nah kalau ada diskon, not receivable-nya kita debit, kreditnya adalah interest revenue. 694,96. Kenapa not receivable-nya di debit? Nanti ada saatnya juga not receivable itu dikredit. Kalau keadaannya berbeda dengan ini. Nah, sekarang kenapa not receivable-nya di debit? Siapa bisa jawab? Karena wesel ini pada saat diterbitkan nilainya adalah di bawah face value. Di bawah 10.000, yaitu hanya 7721,8. Maka amortisasinya setiap tahun kita catat di debit di akun not receivable. Kita tambah 69496. Nanti akhir tahun kedua. Gimana jurnalnya kalau akhir tahun kedua? Sama nggak sih, Bu? Beda dong. Akunnya sama, tapi angkanya beda. Iya. Ya. Angkanya 757,51. Betul. Itu untuk tahun yang kedua. Akhir tahun ketiga? Yang 825,73. Betul. Pas jatuh tempo? Kas pada notes receivable sebesar 10.000. Nah, kasnya di debit 10.000, not receivable-nya di kredit 10.000. Karena not receivable-nya pada jatuh tempo sudah bulat 10.000. Jadi, Anda meminjamkan uang besarnya 772180 pada saat meminjamkan ya. Tapi pada saat jatuh tempo, Anda akan terima berapa? 10.000. 10.000 gitu ceritanya. Oke. Jadi di sini Anda tidak terima bunga, tapi pada tanggal jatuh tempo Anda terima sebesar 10.000.
Masih untung kan? Ya mana mau orang meminjamkan uang nggak ada untung ya. Nah, tapi untungnya bukan berupa bunga ya, gitu loh. Ya sama aja soalnya ya, kayak bunga juga. Orang naik ya, oke. Yang diterima pada saat pelunasan yaitu sebesar 10.000. Diingat-ingat ya jurnalnya ya, tahun pertama, kedua, ketiga ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ini. Ini ada si Morgan Company Corporation ya. Oke. Nah, di sini ada utang piutang nih ya. Jadi meminjamkan uang ke Mari Company dengan menerima wesel jangka waktunya 3 tahun. Ya nilainya adalah 10.000 dengan tingkat bunga wesel 10%. Kemudian market rate interest-nya pada saat itu adalah 12%. Kira-kira diskon atau premi ini ya? Diskon. Diskon. Jadi Anda tinggal lihat bunganya aja Anda sudah lihat, nanti udah ketahuan. Bahwa nanti present value-nya di atas 10.000 atau di bawah 10.000? Di bawah. Di bawah 10.000 pastinya karena diskon. Nah, sekarang Anda hitung. Nah, di sini kan kita ada hitungnya, tapi Anda menggunakan rumus tadi, sama nggak? Pertama, present value bunga. Enak ya kalau pagi-pagi masih seger, belum ngantuk, nah, pas kita topik baru, nah gitu ya, semuanya oke. Nah. Sama Bu hasilnya. Sama, sip. Salsabila udah ketemu, yang lainnya? Sama Bu hasilnya. Sama, Eva sudah ketemu, ayo. Nyusul yang lainnya, ayo. Sama kan? Sama, Bu. Sama, oke. Kita lanjut sekarang yang pokoknya. Anda hitung. Sama, Bu. Sama, Clarissa sama yang lain? Sama, Bu. Sama. Lebih cepetan ngitung pokoknya kan sama present value bunganya? Oke, sama. Jadi, ketemunya adalah 9.520 ya. Present value-nya, betul? Oke, jadi di sini ada diskon 480. Nah, 480 ini harus kita amortisasi. Jadi, untuk gampang membuat jurnalnya, kita memakai bantuan tabel amortisasi diskon. Yang ini mah nggak usah, ini semuanya udah oke ya, jurnal pertama ya. Jurnal pertama pokoknya Anda buat, nilainya itu sebesar present value yang Anda hitung tadi ya. Yang jelas pastinya not receivable di debit, cash-nya di kredit. Oke? Oke. Nah, sekarang tabel amortisasinya ya. Kira-kira yang beda dengan tadi di mananya ini? Yang beda dengan tabel yang pertama tadi di mana itu? Cash receive-nya, Bu. Betul. Cash receive-nya kalau tadi kan 0. Nah, kalau ini adalah 10% Anda kalikan dengan 10.000. Ya, Anda ingat-ingat cash receive-nya di sini adalah bunga wesel, Anda kalikan dengan pokok ya, bukan bunga pasar ya. Nah, untuk interest revenue-nya baru bunga pasar dikalikan dengan jumlah present value-nya yang Anda hitung tadi.
Nah, di sini ada pertanyaan untuk tabel ini? Kayaknya nggak ada. Diskon amortisasinya dari mana itu 142? Interest revenue dikurang cash received. Betul, interest revenue dikurangi cash receive-nya berapa ya? Oke. Dan kesananya sama seperti yang tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya, waktunya masih cukup nggak ini ya? Oke, masih ya? Misal, dalam contoh, bunganya itu saya balik. Bunganya saya balik. Bunga weselnya 12%, bunga pasarnya 10%. Apa yang terjadi? Bunga weselnya 12%, bunga pasarnya 10%. Premi bukan? Premi, pastinya akan premi ketemunya. Apa pengaruhnya di amortisasi premi? Dengan kita bandingkan dengan amortisasi diskon. Di mana letak perbedaannya? Di pengurangan Lebih yang besar. Terus? Yang pastinya adalah cash receive-nya lebih besar dibandingkan dengan interest revenue. Itu pasti itu. Kemudian Anda menghitung amortisasi preminya itu adalah dari cash receive-nya dikurangi dengan interest revenue. Oke, nah sekarang masih ada waktu. Anda coba siapa nanti yang selesai duluan. Jadi face value-nya sama 10.000. Bunga weselnya 12%. Saya balik. Bunga pasarnya 10%. N-nya sama 3. Anda cari present value-nya berapa, Anda buat tabel. Siapa yang duluan selesai? Cuma 3 tahun kan cepat. Anda boleh buat pakai Excel, nanti siapa yang presentasi, silakan.
Ya, silakan Clarissa. Ini di share screen apa gimana, Bu? Ya, oke, sebentar. Oke, silakan. Yang lainnya mana ini? Ayo, on cam semuanya. Ya. Ya, agak digedein, boleh? Ya. Silahkan Clarissa. Ini date issue-nya itu PV pokok ditambah PV bunga. Rumusnya itu kan pokoknya 10.000. 10.000 dikali 1 ditambah 10% pangkat min 3. Terus ditambah PV bunganya itu sebesar 1.200 itu dari bunganya. 10.000 dikali 12%, terus dikali 1 dikurang 1 ditambah 10% pangkat min 3. Terus dibagi 10%. 10% itu dari bunga pasarnya. Terus end of year-nya itu cash receive-nya 10.000 dikali 12%. Terus interest revenue-nya itu 10.000 carrying of amount-nya debt issue-nya dikali 10%. Terus preminya itu cash receive dikurang interest revenue. Nah, yang di end of year 1-nya itu carrying amount yang debt issue pertama dikurang sama si end year pertama yang premi amortisasinya. Terus ke bawahnya sama semua. Betul ya. Tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah oke ya, sudah betul. Jadi ketemunya pada tanggal jatuh tempo di akhir tahun ketiga itu harus 10.000 ya. Bedanya itu tadi ya, antara diskon dengan premi ya, cara mencari amortisasi ya, amortisasinya. Kemudian untuk mencari nilai akhir tahun pertama itu, kalau diskon kan ditambah dengan amortisasi diskon. Kalau premi, itu nilai awalnya dikurangi dengan amortisasi premi. Itu bedanya ya. Oke. Kemudian jurnalnya siapa bisa? Jurnal akhir tahun pertama? Waktunya sudah habis belum? Satu jurnal dulu. Oke. Jurnal akhir tahun pertama siapa bisa? Boleh, siapa yang bisa? Tabelnya jangan ditutup dulu, Clarissa, biarin ya. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Jurnal pertama, akhir tahun pertama. Boleh, silakan. Niko. Premi amortisasinya apa nama akunnya? Not receivable, betul Niko ya. Cash-nya 1.200, kemudian debit, kemudian kreditnya interest revenue-nya 1.049,74, dan ada satu akun lagi untuk kreditnya adalah not receivable 150,26. Jadi debit kreditnya sama 1.200. Jelas ya sampai di sini ya? Jurnal selanjutnya dibikin ya, biar nanti kalau Anda ada soal tuh nanti Anda langsung tahu ya. Oke. Setelah saya siapa? Nggak ada kelas. Waduh.
Waduh, tahu gitu saya siapin soal tadi ya kalau nggak ada kelasnya. Oke. Ya udah Tapi kita biasanya ada kelas malam, Bu. Oh, nanti. Iya. Oh, yang ibu itu ya, Bu siapa itu namanya? Bu Pacak Suci. ya? Bukan Bu Suci. Apa? Bu Suci itu Oh, sistem Suci. info. Sistem informasi. Suci. Ya. Mulainya jam berapa? Biasanya tuh dari jam 5 sampai jam 8. Oh, asik ya. Enak ya kuliah malam ya? Oh, nggak enak. Kalau saya suruh pilih, saya tuh seneng pagi. Dah, terus terang aja. Seneng pagi masih fresh ya, karena mata kuliah saya kan ada hitung-hitungannya. Jadi saya maunya pagi. Jadi jadwal saya kebanyakan pagi. Saya kalau ditaruh siang itu, waduh, saya langsung protes biasanya. Oke ya, tapi tetap semangat ya. Kuliah malam ya, apapun itu mungkin Bu Sucinya bisanya malam ya. Oke, sampai besok. Hari ini berarti nggak ada tugas ya. Oke, mungkin besok. Selamat pagi semuanya, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, semangat ya.